Semua berawal dari sebuah kejadian tragis. Seseorang tenggelam dan ditemukan dalam kondisi yang tidak wajar. Tapi yang lebih mengerikan, setelah pemakamannya, warga mulai mengalami teror. Sosok yang seharusnya telah tenang justru kembali menampakkan diri di berbagai tempat, seolah ingin menyampaikan sesuatu. Ini bukan sekadar cerita horor biasa, ini kejadian nyata yang dialami banyak orang. Kamu rebahan aja, aku yang ceritain. Malam ini, gue bakal bawain sebuah kisah yang sampai sekarang masih bikin bulu kuduk gue berdiri. Kisah tentang seorang anak bernama Umar yang menghilang secara misterius di pantai selatan. Sebuah kejadian yang sampai sekarang masih jadi misteri di kalangan teman-teman dan keluarganya. Dan yang lebih menyeramkan lagi, kata-kata terakhir Umar sebelum kejadian itu seakan jadi firasat yang nyata. Jadi, waktu itu Umar ada di masa-masa kelulusan. Sekolahnya ngadain acara study tour ke daerah pantai selatan. Tapi sebenarnya, tujuan utama mereka bukan ke pantainya, melainkan ke sebuah candi di daerah sana. Dari awal, orang tuanya sebenarnya udah ngerasa nggak enak. Apalagi besoknya Umar ulang tahun. Ibunya udah ngelarang dia buat ikut. "Udahlah Umar, nggak usah ikut. Besok kan kamu ulang tahun," kata ibunya dengan nada khawatir. Tapi Umar tetap kekeuh. "Nggak apa-apa mah, aku tetap mau ikut. Besok di rumah juga banyak orang kok," jawabnya dengan santai. Akhirnya Umar pun berangkat. Setelah kunjungan ke candi selesai, mereka lanjut ke pantai buat hiburan. Sekadar main-main di pinggir pantai, bercanda, dan menikmati suasana. Mereka bahkan sempat main voli di pasir. Tapi semuanya berubah dalam sekejap. Bola voli yang mereka mainkan tiba-tiba nyasar ke laut. Nggak jauh, masih di pinggiran air. Salah satu temannya, Anwar, langsung lari buat ngambil bola itu. Tapi entah kenapa, bola itu perlahan-lahan makin ke tengah. Seperti ada yang menariknya. Anwar tetap nekat buat ngambil. Tapi pas dia coba menggapai bola itu, tubuhnya tiba-tiba tersentak. Seperti ada sesuatu yang menariknya dari dalam air. "Tolong, tolong!" Temannya yang lain, Roy, buru-buru nolongin. Tapi begitu dia coba menarik Anwar, malah dia yang ikut ketarik. Lalu Anto ikut bantuin, dan sama, dia juga ketarik. Teman-temannya panik. 3 orang udah terseret ke dalam laut. Sampai akhirnya, Umar ikut turun tangan buat nolongin mereka. Tapi ada yang aneh, pas ada yang mau nolongin Umar balik, dia malah bilang, "Udah Pak, nggak usah, biarin aja." Bayangin, di situ dia udah setengah keseret arus, tapi malah bilang kayak gitu. Seakan-akan dia udah tahu apa yang bakal terjadi. Gurunya yang coba menariknya pun akhirnya ngelepasin Umar, dan setelah itu, mereka semua lenyap. Tim pencarian langsung dikerahkan. Mereka nyisir seluruh area pantai, dari pinggir sampai jauh ke tengah laut. Tapi anehnya, nggak ada tanda-tanda mereka sama sekali. Padahal, lokasi mereka tenggelam bukan di tengah laut. Harusnya bisa dijangkau, tapi nggak ada jejak. Seolah-olah mereka ditelan oleh sesuatu. Malam itu, pihak sekolah langsung ngabarin keluarga mereka, termasuk orang tua Umar. Tapi karena Umar ini dikenal jago berenang, keluarganya masih optimis. Mereka berpikir, nggak mungkin Umar tenggelam gitu aja. Pasti dia bisa bertahan. Tapi keesokan harinya, pas keluarga dapat kabar kalau anak-anak itu masih belum ditemukan, barulah muncul rasa pesimis. Logikanya, nggak mungkin manusia sehebat apapun berenang bisa bertahan di laut selama itu. Dan yang bikin gua merinding adalah kata-kata Umar sebelum berangkat. "Nggak apa-apa mah, besok juga di rumah banyak orang." Dan bener aja, besoknya rumah Umar rame. Tapi bukan karena perayaan ulang tahun, melainkan karena warga yang datang untuk mencari info atau menunggu jenazahnya. Sampai hari ini, jasad Umar, Anwar, Roy, dan Anto nggak pernah ditemukan. Oh iya, sebelumnya gue lupa cerita, gue ini kenal sama Umar tapi nggak deket.
Cuman sebatas say hello aja karena dia lebih sering nongkrong sama teman-teman sekolahnya daripada sama anak-anak kampung. Nah, pas pencarian terus berlanjut, warga akhirnya dapat kabar kalau ada yang menemukan korban pertama. Yang bikin merinding, mereka ditemukan sesuai urutan saat mereka tenggelam. Pertama yang ditemukan itu Anwar, terus Roy, lalu Anto, dan terakhir Umar. Tapi yang lebih aneh lagi, lokasi ditemukannya Umar itu jauh banget. Udah di luar kota. Bahkan tim SAR pun bingung, gimana bisa Umar kebawa arus sejauh itu. Gue masih inget jelas pas pertama kali lihat langsung jenazah mereka. Yang bikin makin gak habis pikir, Umar yang aslinya kurus, pas ditemukan kondisinya udah berubah drastis. Wajar sih, udah 4 hari di air. Gue gak bisa jelasin detailnya, tapi pemandangannya bikin mual dan gak akan gue lupain seumur hidup. Sore itu sekitar jam 4, jenazah Umar belum langsung dimandikan. Masih disemayamkan di rumahnya dulu. Baru sekitar jam 11 malam, dia dimakamkan. Gue sama teman-teman ikut nganterin. Nah, disinilah ada kejadian yang bikin bulu kuduk berdiri. Salah satu teman gue, yang berdiri tepat di samping gue waktu pemakaman, tiba-tiba bilang kalau dia ngeliat Umar. Iya, Umar, berdiri di samping makamnya sendiri. Katanya, pas proses pengurukan tanah selesai, dia ngeliat sosok Umar masih dalam keadaan terbungkus kain kafan, berdiri di sebelah makamnya sendiri. Spontan dia langsung megang-megang punggung gue, kayak panik gitu. Balik yuk, katanya. Gue kaget, kenapa? Lu kenapa? Dia cuma bisa jawab, itu, Umar ada di kuburannya. Serius dia pucet banget. Gue gak berani lihat ke arah yang dia tunjuk. Kita akhirnya buru-buru pulang. Beberapa hari setelah pemakaman, cerita makin menyebar. Warga kampung seberang mulai ngomongin hal-hal aneh. Umar ini memang lebih sering nongkrong di sana, karena teman-teman sekolahnya kebanyakan dari kampung itu. Nah, warga di sana bilang mereka sering ketakutan, karena katanya Umar mulai muncul dan neror orang-orang. Tapi pas keluarganya dikasih tahu, mereka nggak percaya. Mungkin karena mereka masih berduka, atau anggap itu cuma omongan orang-orang yang takut berlebihan. Gue juga punya temen di kampung seberang, dan dia cerita sendiri ke gue. Suatu malam, dia sama temen-temennya lagi nongkrong sambil main gitar di pos ronda. Biasalah, buat jaga keamanan kampung juga. Sebelum kejadian, mereka selalu nyium bau aneh, bau bangkai. Awalnya mereka pikir ya, bau tikus mati atau kucing yang udah membusuk. Tapi lama-lama baunya makin menyengat, sampai bikin mual. Gak lama setelah itu, temen gue ini yang pertama kali ngeliat sesuatu di seberang jalan. Sosok Umar, tapi yang bikin ngeri, wajahnya udah hancur, busuk dan penuh nanah. Dia langsung panik, pocong, katanya ke temen-temennya. Tapi anehnya, dari 6 orang yang ada di sana, cuma dia yang bisa lihat. Temen-temennya sama sekali gak melihat apa-apa, dia langsung lari sekencang-kencangnya. Yang lain pada bingung karena mereka gak ngelihat apa-apa. Kejadian berikutnya dialami sama teman sekolah Umar. Katanya, dia sering ngerasa ada yang bertamu ke rumahnya malam-malam. Suatu kali, dia ngelihat sosok Umar berdiri di depan gerbang rumahnya. Tapi yang bikin makin merinding, Umar gak ngomong apa-apa. Dia cuma kayak bergerak-gerak pelan, seolah minta tolong, tapi tanpa suara. Dari kejadian-kejadian itu, akhirnya ketua RT kampung seberang nyaranin keluarganya Umar buat ngecek makamnya. Soalnya, orang-orang masih percaya kalau arwah seseorang masih gentayangan, mungkin ada hal yang belum beres, seperti tali pocong yang belum dibuka. Tapi, lagi-lagi keluarganya nggak terima dengar omongan itu. Mereka nganggep ini cuma sugesti warga yang terlalu percaya hal mistis. Yang bikin tambah aneh, setelah kejadian di kampung seberang, gangguan mulai pindah ke kampung gue. Yang pertama kali ngalamin itu tukang sate. Waktu itu dia lewat dekat kuburan Umar. Awalnya biasa aja sampai dia ngeliat sesuatu di atas makam Umar. Seekor kelinci. Kelinci itu diem aja di atas tanah makam, gak bergerak sama sekali. Dan itu baru awal dari kejadian-kejadian yang lebih menyeramkan. Gue masih inget banget kejadian itu. Ada seorang bapak-bapak, tukang nasi uduk, yang suatu malam ngalamin kejadian mengerikan. Dia cerita kalau dia pernah megang kepala pocong. Bukan cuma itu, dia juga ngeliat pocong itu tanpa kepala,
Bayangin, pocong yang masih berdiri tapi kepalanya nggak ada. Pas dia lari ketakutan, dia sempet gagu, kayak orang yang mendadak bisu, nggak bisa ngomong sama sekali. Orang-orang kampung nanya, tapi dia nggak ngejawab. Justru anaknya yang akhirnya cerita. Dan saking syoknya, bapak itu sampai pingsan dan harus dibawa ke rumah sakit. Setelah kejadian itu, bapak itu nggak pernah balik ke kampung lagi. Kayak ada sesuatu yang narik dia buat nggak balik ke sana. Kejadiannya sendiri aneh. Awalnya si bapak ini nggak niat lewat jalan itu. Anaknya udah ngasih tahu, "Pak, lewat sini aja, ini rumah-rumahnya rame." Tapi entah kenapa bapaknya tetap maksa lewat jalan sepi itu. Padahal bukan jalur biasanya dia berdagang. Dan yang bikin makin ngeri, orang-orang mulai bertanya-tanya, dari mana dia tahu kalau kepala pocong yang dia lihat itu adalah sosok almarhum Umar? Apa benar pocong itu berasal dari makamnya Umar? Salah satu warga akhirnya cerita kalau bapak itu ngelihatnya di kuburan yang baru, persis di sebelah got. Ketika akhirnya bapaknya sadar, dia masih dalam keadaan panik. Orang-orang coba nenangin, dikasih minum, tapi dia tetap nggak mau ngomong. Sampai akhirnya anaknya yang cerita semuanya. Anaknya bilang, biasanya bapak nggak pernah lewat jalan itu, Bu. Tapi nggak tahu kenapa, malam itu bapak ngajakin aku lewat sana. Dan kejadian aneh nggak berhenti sampai di situ. Gue sendiri ngalamin sesuatu yang bikin bulu kuduk berdiri. Waktu itu gue nongkrong sama temen-temen di depan gang rumah temen gue. Di situ ada rumah kosong yang udah lama nggak ditempatin. Di sampingnya ada kebun pisang. Nah, di dalam rumah temen gue juga ada abang gue sama yang lain yang lagi nongkrong. Awalnya kita cuma ngobrol santai, tapi tiba-tiba kita nyium bau busuk kayak bangkai tikus. Kita masih nyantai, mikirnya emang ada hewan mati di sekitar situ. Tapi nggak lama, kita dengar suara sesuatu jatuh ke tanah. Gue sama temen-temen langsung nengok ke arah kebun pisang. Dan di situ, kita semua lihat sesuatu yang nggak seharusnya ada di sana. Muka pucat, mata kosong, pocong, berdiri di antara pohon pisang. Dan yang bikin makin gila, ini bukan kayak kejadian sebelumnya di kampung seberang yang cuma dilihat satu orang. Kali ini, kita semua yang ada di sana, 7 orang, ngeliatnya bareng-bareng. Kita langsung panik, mau lari ke dalam rumah temen gue. Tapi, yang bikin makin ngeri, justru orang-orang yang ada di dalam rumah malah lari keluar. Gue nggak tahu awalnya kenapa, sampai abang gue sendiri yang narik gue buat kabur. Setelah kita semua aman, akhirnya kita ngobrolin kejadian itu. Dan satu pertanyaan yang selalu muncul, itu orang yang sama nggak sih? Pocong yang kita lihat itu Umar atau bukan? Gue sih yakin itu Umar. Karena sebelumnya, gue udah dengar cerita-cerita orang tentang penampakannya. Dan ciri-cirinya pas banget. Abang gue dan temen-temennya juga ngalamin hal yang sama. Rumah temen gue itu sebelahnya ada tembok pembatas. Nah, di belakangnya ada kebun. Dan lebih jauh lagi ada makam. Ada satu pintu besi tua di situ. Awalnya mereka nggak lihat jelas, cuma semacam kain putih yang melayang. Abang gua yang emang sering ngalamin hal mistis, langsung ngelempar batu ke arahnya. Tapi anehnya, batu itu nggak kena apa-apa. Lalu temennya abang gua, si Bobby, coba ngerojok, nyodok pakai bambu. Begitu bambunya nyentuh sesuatu, tiba-tiba pocong itu muncul di tengah-tengah pintu besi. Dan lu tahu yang paling bikin gue nggak bisa lupa? Waktu gue nanya ke abang gue, mukanya kayak gimana? Dia jawab, kayaknya itu Umar. Bang, cerita tentang dia ini udah menyebar kemana-mana. Jadi, kita udah tahu bentuknya kayak gimana, dia bakal datang seperti apa, dan fisiknya seperti apa. Kita semua udah paham. Yang bikin merinding, dia muncul di 2 tempat berbeda dalam satu waktu. Makanya kita bisa yakin kalau itu memang almarhum Umar. Waktu itu kejadiannya masih rame banget, Bang. Semua orang ngelihat, nggak cuman abang dan teman-teman abang aja. Semua orang jadi saksi. Di kuburan tempat itu, kita biasa nyebut ada semacam balik. Anak-anak biasanya kalau main ke sana, nggak pernah main-main. Karena meskipun ada rumah warga di sekitar, tempatnya tetap aja gelap dan terasa aneh.
Di sana ada pohon bambu gede, dan malam itu kita lihat bambunya goyang-goyang sendiri. Pas lagi kejadian itu, ada temen gue, dia pedagang, tiba-tiba bilang, "Kuntilanak!" Awalnya gue pikir dia bercanda. Tapi temen gue ini orangnya tipe pemberani. Dia nggak mungkin asal ngomong kalau nggak lihat sesuatu. Dan yang paling bikin gue nggak bisa lupa, pas gue mau balik, tiba-tiba ada yang narik kaki gue. Gue nggak bisa jalan. Rasanya kayak ada sesuatu yang nahan langkah gue. Berat banget. Kayak ada yang mencengkeram kaki gue dari bawah. Anak-anak yang lain udah duluan di depan. Gue ketinggalan di belakang sendirian. Gue coba jalan, tapi tetap nggak bisa. Rasanya bener-bener berat. Gue panik, tapi nggak bisa teriak. Sampai akhirnya, besoknya gue cerita ke seorang ustadz di daerah gue. Soalnya kejadian teror ini udah terlalu sering. Ustadz itu nyaranin kita buat ngomong ke RT dan RW. Kita akhirnya rembukan, cari solusi bareng. Sampai akhirnya, kita ngobrol langsung sama bapaknya Umar. Awalnya, dia tetap bersikeras nggak mungkin anaknya tersiksa. Tapi setelah kita tanya lebih dalam, akhirnya dia ngaku. Ternyata, waktu Umar dikubur, tali pocongnya lupa dibuka. Bapaknya bilang, "Pak, saya nggak mungkin bikin anak saya tersiksa. Saya benar-benar nggak inget, pikiran saya waktu itu udah kemana-mana. Saya kehilangan anak, Pak. Saya kira saya udah buka talinya, tapi ternyata enggak. Akhirnya, kita bongkar kuburan Umar buat buka talinya. Dan setelah itu, Bang, terornya langsung berhenti. Nggak ada lagi gangguan. Tapi yang bikin kita heran, nggak lama setelah itu, keluarga Umar pindah mendadak. Padahal mereka udah tinggal di kampung ini lebih dari 20 tahun. Warga juga bingung, mereka pindahnya kemana? Ada yang bilang mungkin karena malu. Soalnya, dari awal mereka ngotot nggak percaya kalau Umar masih gentayangan. Tapi setelah kuburan dibongkar dan kejadian berhenti, mereka nggak bisa ngeyel lagi. Dan setelah semua kejadian itu, kampung akhirnya kembali tenang. Nggak ada lagi teror, nggak ada lagi penampakan. Keluarga Umar juga memilih pergi tanpa banyak bicara, meninggalkan semua yang pernah terjadi di sini. Sampai sekarang, nggak ada yang tahu mereka pindah kemana. Kadang gue masih kepikiran, apa yang sebenarnya dirasain Umar di alam sana? Apa dia beneran tersiksa karena tali pocongnya nggak dibuka? Atau ada hal lain yang bikin dia kembali dan menampakkan diri ke kita? Yang jelas, kejadian ini jadi pelajaran buat kita semua. Dari kejadian ini, kita belajar bahwa hal-hal gaib itu ada, dan kadang mereka hadir bukan sekadar untuk menakuti, tapi karena ada sesuatu yang belum selesai. Dan yang paling penting, kalau ada larangan atau firasat buruk dari orang tua, jangan pernah dianggap sepele. Gimana menurut kalian? Pernah ngalamin kejadian serupa atau punya cerita horor lainnya? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe, biar nggak ketinggalan cerita-cerita seram lainnya. Kamu rebahan aja biar aku yang ceritain.